Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau memilih kami. Kami bersyukur Engkau menolong dan menyelamatkan kami. Dan ajarilah kami untuk kami menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih, menjadi anak yang tahu berterima kasih kepada Engkau. Kalau hari ini kami merenungkan firman-Mu, urapi kami, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Yesaya pasal 55 ayat ke-6 dan ke-7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Artinya saudara, akan ada waktunya, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kita mencari Tuhan. Akan ada waktunya buat Tuhan tidak lagi berkenan. Untuk itu selama Tuhan bisa dicari, selama Dia berkenan, maka carilah Tuhan. Tuhan menghendaki umatnya, orang-orang percaya, anaknya, bukan sekedar percaya kepadanya dengan mulut saja, tetapi Tuhan mau kita menemukannya dengan sungguh-sungguh, mengenalinya dengan sungguh-sungguh, bahkan mengalami Tuhan yang benar, sehingga kita memiliki kerohanian atau kehidupan yang benar-benar real sebagai kekasih, sebagai sahabat, sebagai anak, dan sebagai mempelainya. Firman Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ulangan 5 ayat yang ke-7. Menunjukkan saudara bahwa umat Tuhan harus mengenali Dia, sehingga tidak perlu ada Allah lain. Pernyataan Tuhan ini juga menunjukkan bahwa selain Dia tidak ada Allah yang benar. Hanya ada satu Allah yang benar dan satu jalan untuk menemukannya, yaitu melalui perjumpaan secara pribadi dengan Yang Maha Agung, Tuhan Yesus Kristus kita. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Tuhan menghendaki agar umatnya menemukan dirinya. Itulah sebabnya Ia berfirman, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita harus merupakan perjalanan untuk mencari, untuk menemukan Tuhan, untuk mengenalinya, untuk mengalaminya, dan meneladaninya, dan menjadi teladan bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Jujur saudara, ini bukan hal yang sederhana, ini bukan hal yang gampang. Oleh sebab itu, Tuhan tidak boleh diperlakukan sebagai pelengkap saja. Dia harus menjadi Tuhan, harus menjadi segala-galanya dalam hidup ini. Artinya lebih berarti dan lebih mulia daripada segala hal dalam kehidupan ini.
Saudara, ini perlu kita ingat. Kalimat yang berkata selama ia berkenan ditemui. Artinya saudara, ada waktunya Tuhan sudah tidak bisa ditemukan lagi. Bagi mereka yang menganggap Tuhan bernilai rendah. Jadi orang-orang yang menganggap rendah, menganggap murah, menganggap gampangan, orang tersebut akan ada waktunya tidak bisa lagi menemukan Tuhan ataupun mencari Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat yang pertama dikatakan, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Hari yang malang ini ialah saat-saat yang paling mengerikan di dalam kehidupan ini, yaitu saudara, ketika seseorang terpisah dari hadirat Tuhan selamanya. Pernahkah saudara berpikir, kenapa banyak orang di tengah-tengah popularitasnya yang melejit, harta bendanya yang banyak, followersnya yang banyak, terkenal, tapi kemudian mengakhiri hidupnya dengan sia-sia? Karena ini berbicara tentang ada yang hilang di dalam hati orang tersebut. Ada yang kosong. Dan hal yang paling mengerikan bukanlah sakit penyakit, bukanlah kemiskinan, tapi hal yang paling mengerikan ketika seseorang terpisah dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum pintu anugerahnya tertutup rapat, marilah kita bertobat dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Marilah kita merenungkan dan memikirkan Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman-Nya, mengejar pengenalan akan Dia, dan melakukan kehendak-Nya. Pasti kita akan dapat mengalami bahwa Dia adalah Allah yang benar. Sampai tingkat keyakinan tersebut, maka iman kita tidak akan digoyahkan oleh apapun juga. Dan kita telah menjadi sahabatnya, kekasihnya, dan kita menjadi anak-anak kesayangannya. Seharusnya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita pergi beribadah, kita memberikan respon dan kerinduan untuk lebih mengenal Dia, untuk lebih mengenal kebenaran firman Allah dan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, sekali lagi saudara, selama masih ada waktu, Tuhan Yesus memperkenankan kita menemukannya, mencarinya. Marilah kita sungguh-sungguh mencari, mengenal lebih dekat pribadi agung Tuhan Yesus Kristus dan kehendak-Nya atas hidup kita. Sefanya 2 ayat yang ketiga. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri ini, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, akan ada waktunya kemurkaan Tuhan akan dinyatakan. Dan kita yang mencari Tuhan, kita akan terlindung dari kemurkaan itu. Dan saya berdoa, saudara yang mendengarkan ini, saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan percayalah, hidup saudara akan menjadi luar biasa. Hidup saudara akan dipakai Tuhan menjadi berkat dan menjadi jawaban. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat anugerah dan kasih-Mu. Kami bersyukur masih ada waktu untuk kami mencari Engkau, untuk kami menemukan Engkau. Dan kami percaya Engkau pasti
berkenan untuk kami ketemui, dan hidup kami berkenan untuk Tuhan temui, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.